Oke guys, kita ketemu lagi dalam acara podcast Visual Art 54. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah salah satu marketing director ternyata dari PT Dasa. Oke, Kang Arif ya? Ya. Oke, kita bersama Kang Arif sekarang guys. Kang Arif, bagaimana kabarnya Kang Arif? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah guys, sekarang karena kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, kita sudah swab juga, kita sudah tadi ada semprot-semprot, jadi kita bisa lepas masker ya, biar siap. Ya, Boleh ya? Boleh, kita boleh lepas masker. Oke Kang Arif, wah ternyata lebih ganteng daripada kita tadi lihat Pak Arif pakai masker ya. Oke Pak Arif ini sebenarnya belum jangan dulu ke PT Dasanya berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya, biar kita saling kenal itu. Boleh. Pak Arif lebih bisa diperkenalkan Pak Arif? Saya sendiri. Yap. Oke, perkenalkan saya sendiri, saya Arif Rahman Hakim. Saya sebetulnya di sini kalau diundang ya? Yap. Diundang oh iya, sekarang kita lagi UKK ya. Kita lagi UKK lagi sekarang. UKK sebetulnya di sini kebetulan lagi di SMK Merdeka ya. Yap. Kemudian kita di sini sebagai partnernya untuk RPL di uji kompetensi gitu. Jadi saya dari eksternal untuk penguji. Oke, berarti partnernya rekayasa pelangkat lunak ya. Oke. Kita lebih ke rekayasa pelangkat lunak. Nah, saya sendiri di sini sebetulnya mewakili dari PT Dasa. Oke. Gitu, dari PT Dasa saya di sini sebagai marketing director. Kebetulan kita lagi punya program nih. Program dari Dasa ini edukasinya sebetulnya apa ya disebutnya Dasa Edukasi. Dadu disingkatnya. Nah, Dasa Edukasi ini sebetulnya sih program CSR-nya dari PT Dasa untuk berbagi ilmu, sharing knowledge dengan teman-teman di SMK. Tentunya dengan jurusan yang tadi ya, jurusan RPL ataupun nanti TKJ juga mungkin bisa ada yang berkesinambungan dengan kita, mungkin bisa gitu. Oke guys, ternyata ini saya tidak salah pilih ya. Saya tidak salah pilih culik orang. Tadi lagi nongkrong di sana saya culik aja. Ternyata benar ya, orangnya isinya ilmu semua. Nah, kita sedikit mengorek nih tentang pengalaman kerja Kang Arif ya selama bekerja di dunia IT gitu kan. Itu awalnya Kang seneng di IT itu kayak gimana sih sampai ke pengalamannya Akang itu di IT, boleh di-share nggak ke teman-teman? Saya sebetulnya itu dulu awalnya bukan pengen masuk ke IT, Pak. Awalnya? Bukan. Oke. Saya pengen itu jadi juru masak malah. Wah. Tadinya. Oh, kalau saya kebalik justru. Saya kebalik. Tadinya saya itu tukang masak kan. Masuk ke sini ya jadi guru IT. Cenah gitu. Kebalik. Oke. Ya. Jadi tapi nggak tahu kenapa pas kelas 3 SMA saya pengen belajar komputer lebih dalam karena waktu zaman saya ya, masih zaman angkatan 90-an itu komputer masih jarang, nggak kayak sekarang, apalagi gadget itu kan nggak ada. Kok seru ya kayaknya ya, padahal cuma belajar waktu itu cuma ngegambar pakai Paint, bikin Word, PowerPoint ya dulu ya. Keren banget kayaknya. Gue udah bisa bikin kayak gini, keren. Ganti wallpaper pun udah keren itu dulu. Iya, benar. Keren itu. Benar. Saya juga ngalamin pas waktu itu. Dari situ saya coba nge-explore, udahlah saya masuk aja ke jurusan informatika di salah satu universitas di sini. Di Bandung ya, Dan dari situ masuk, kemudian pas semester berapa ya? 6 kalau nggak salah, 6 apa 8 saya ada kesempatan untuk ngikutin IT support, ada kebutuhan IT support waktu itu. IT support untuk programnya IT support di PT Astra Grafia waktu itu. Anak perusahaannya Astra Internasional yang bagian IT dan dokumen. Kemudian saya coba ngelamar di situ dan masuk barengan teman-teman, ada beberapa teman saya juga masuk di situ. Berarti awal saya masuk sebagai IT support. Kemudian kerjaan IT support pas waktu itu ngerjain apa aja Kang? Benerin printer mungkin ya kayak gitu. Nah, awalnya kita itu pengadaan untuk di Telkom seluruh Indonesia. Kita itu di Jawa Barat bukan Indonesia. Kita di situ instalasi laptop, PC, kemudian printer. Nah, di situ kita instalasi, setelah itu kita migrasi data user dari yang lama ke PC barunya, PC ke PC lamanya gitu. Setelah proses tahap itu beres, kita ke maintenance-nya ya lebih perbaikan softwarenya, mungkin dari OS, aplikasi, kemudian hardware itu lebih mungkin kita sih sistemnya pergantian part mungkin ya part lebih ke replace part nggak kita service gitu.
Jadi awalnya saya sih masih ngutak-ngatik gitu dan itu sambil kuliah gitu. Kuliah pun itu pindah ke kelas karyawan sih hari waktu itu. Awalnya reguler terus masuk ke kelas karyawan. Ketika udah kerja ya pindah ke kelas karyawan. Jadi 4 semester terakhir saya pindah ke kelas karyawan. Oke. Gitu. Setelah dari sana? Dari situ saya udah kemana-mana sih dari situ. Yang paling berkesan mungkin Kang, yang paling berkesan? Paling berkesan yang paling lama sih sebetulnya di Astra Internasional. Astra Internasional. Ya, di situ di Astra Internasional itu saya di bagian IT manajemen. Oke. Di IT manajemen dan saya di situ lebih nge-lead IT support yang ada di Indonesia. Waktu itu saya pegang Indonesia bagian timur, kemudian apalagi ya? Sumatera, Sulawesi. Nah, di situ tantangannya di situ saya harus bisa nge-manage bagaimana operasional setiap cabangnya Astra yang ada di sana bisa stabil. Jadi mulai bagaimana caranya tetap stabil koneksi cabang-cabang mereka di sana. Di situ tuh waktu itu saya pegangnya Astra Motor. Jadi ada Astra tuh kan banyak tuh, ada Toyota Auto 2000, kemudian ada Honda Motor, kemudian ada BMW, kemudian ada Nissan UD Truck juga besar. Nah itu kita harus bisa nge-maintain semua PC jaringan sampai aplikasi yang ada di sana. Kita support situ dan saya itu waktu itu pegang juga bagian server untuk tim client server. Jadi nyeting server. Di situ di Astra International di situ paling lama sih. Jadi di situ mulai dari pengalaman tadinya IT support, terus kemudian saya nge-manage IT support, kemudian saya nyiapin infrastruktur juga untuk cabang-cabang yang baru. Kemudian di situ saya nge-manage bagaimana optimalnya, mulai dari bandwidth di sana berapa optimalnya dari jumlah user, kemudian berapa PC yang harus ada, berapa laptop yang harus ada, dan itu harus bisa memperhitungkan sampai ke cost efisiensi. Karena kan kalau perusahaan kan harus mengefisienkan nih. Anggaran ya, hubungan dengan anggaran ya. Balik lagi. Kalau nggak anggaran, ya goalsnya kan ke situ kan. Semakin optimal, anggaran kecil tapi pekerjaan optimal. Di situ sih. Jadi setiap cabang harus bisa optimal dengan anggaran seefisien mungkin. Gitu sih. Dan terakhir sekarang ada di PT Dasa. Di sini terakhir sekarang di PT Dasa. Kebetulan Dasa ini lebih ke konsultan IT. Dia basicnya sebetulnya core-nya kita ada di database kuatnya. Kita di sini gold partnernya Oracle. Kalau dulu itu ada platinum partner, tapi karena sekarang udah nggak ada platinum partner, jadi turun ke gold partner. Jadi kita lebih kuatnya di database, kemudian dengan integrasi, API, gateway, kemudian kita juga kuat di microservices juga, terus sampai ke big data dan cloud juga gitu. Jadi memang tapi basic kuatnya adalah kita ada di situ dan isinya database dan isinya itu banyaknya di kita engineer gitu. Oke. Engineer berarti di sana lebih kuatnya juga ada ke security ya. Security juga ada ke situ sampai terus kemudian kita juga ke developer juga ada. Develop juga ada. Develop website, kemudian aplikasi sampai ke mobile juga. Kita itu masih journey ke situ ya untuk develop kita masih beberapa, tapi kalau database kita udah berjalan 6 tahun berarti usaha. 6 tahun. Database sama integrasi. Berarti bener ya, ini partnernya Oracle berarti itu guys. Jadi kalau kalian pengen bisa database dan nanti punya sertifikat mungkin ya, sertifikat Oracle. Nah ini ada nih, ada orangnya nih. Bisa lah nanti diklik-klik. Ada IG nggak kan? IG ada, tapi kalau IG-nya mungkin nanti IG siapa ya? Saya sendiri. Iya, IG. Masa IG saya sendiri ya, jangan lah. Apa-apa. Udah nikah belum Kang nih? Udah. Wah, ini guys, jangan patah hati ya. Udah nikah Kang Arifnya ternyata. Oke. IG perusahaan maksudnya. IG perusahaan sih ada. Dasa_ID itu ada di IG perusahaan. Kemudian kalau kita juga di sini kan kebetulan ada program Dasa Edukasi, saya mau memperkenalkan Dasa Edukasinya juga sebetulnya. Oke. Iya. Kalau diperkenalkan boleh kan nih? Ya justru itu yang akan kita bahas. Oke. Jadi pada tahun ini tuh Dasa baru mulai untuk CSR. CSR-nya kalau perusahaan kan ada CSR biasanya itu lebih ke sosial, kemudian berbagi, terus kemudian investasi sosial dan ke pengadaan barang. Kalau kita mungkin akan lebih ke sosialnya itu lebih ke CSR-nya ke edukasi. Jadi kita akan sharing knowledge yang kita punya. Oke, jadi di Dasa itu nggak ada bagi-bagi sabun ya? Ada. Bagi ilmu berarti ya? Ilmu di sini. Oke. Siapapun yang mau ilmu akan kita kasih. Jadi dengan program Dadu ini, Dasa Edukasi ini adalah goals-nya kita bisa membantu dan memberikan sharing knowledge kepada teman-teman, khususnya kalau di sini sih saya kan lagi di SMK Merdeka ya. Oke. Nah di SMK Merdeka ini kita jadikan sebagai pilot project. Oke guys, ternyata SMK Merdeka ini terpilih menjadi
Pilot projectnya. Ya. Berarti yang pertama ya, yang pertama di Bandung dan di Indonesia malah. Oke, berarti nanti katanya nih cakupannya itu ditargetkan dengan PT DASA itu sampai ke ASEAN mungkin yang terbesar. Ya, ASEAN ya. Wis, mantap nih anak-anak RPL. Oke, lanjutkan. Oke, karena kita partner-partnernya juga udah di Oracle ya, Oracle juga kita udah ASEAN, kemudian juga ada Dell juga partner kita, kemudian kalau aplikasi lagi ada Red Hat, ada Elastic, nah di situ juga kita, kalau Red Hat kita juga udah banyak kolaborasi juga di situ dan udah jadi partner, kalau Dell juga sama. Nah, jadi di sini program dasar edukasi ini adalah berbagi ilmu kepada teman-teman SMK di sini sebetulnya, jurusannya mungkin ya yang berdekat dengan kita ya RPL ya. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan TKJ juga Pak. Jadi Jadi TKJ pun mungkin nanti kita bisa grab ke situ, journey-nya akan sampai ke jaringan, security jaringan. Karena kita jaringan, juga ada anak perusahaan namanya MTI, Mandiri Technical Indonesia, itu lebih ke jaringan sama security jaringan. Tapi karena itu domisilinya engineer-nya masih banyak yang di Jakarta, sedangkan pilot project-nya di Bandung, mungkin nanti akan kita coba aturlah jadwalnya. Jadi untuk program dasar edukasi ini teman-teman RPL di sini akan kita bantu wawasannya sih. Di sini kan mereka belajar basic ya. Basic ya, benar ilmunya IT nih. Mulai dari database basicnya gimana, pemrograman bagaimana, terus belajar SQL kan. Iya, dan semuanya itu masih basic. Nah, ketika akan masuk ke dunia kerja, itu kan butuh kompetensi yang lebih tinggi. Yep, benar. Di sini kita akan cobain menjadi bridging-nya mereka. Jadi ini SMK, ini dunia kerja. Nah, antara ini akan kita jadi jembatan ini. Biar tahu nih teman-teman SMK nih gimana sih nanti di dunia kerja. Bagaimana sih aplikasi nanti Java ini gue ngapain ya di dunia kerja? Gue ngetik-ngetik doang, gue bikin program doang. Sekarang banyak anak-anak justru yang tanya gini, saya tuh masuk RPL, tapi cuman bisa bikin website. Ngajualah hese, susah. Nah mungkin itu ya salah satunya anak-anak itu bisa produksi tapi nggak tahu pasarannya kayak gimana gitu di luar. Betul. Mungkin itu ya. Dan mungkin PT DASA ini hadir untuk menjembatani seperti itu. Betul. Jadi kita akan membuka wawasan teman-teman, membuka wawasan. Setelah itu kita akan meningkatkan. Jadi visinya kita itu adalah meningkatkan people development gitu. Jadi meningkatkan kemampuan teman-teman yang di sini yang tadinya taunya basic, misalnya di sini belajar ya Java ya, ada belajar basic Java. Pengembangan Java ini banyak nih di luar tuh. Sekarang tuh udah modern loh Java tuh kemana aja. Nah nanti kita akan coba breakdown nih. Nih ada Java tuh nanti bisa gini. Itu kan kita terangkan. Terus tahu nggak dengan teknologi ataupun sekarang yang sedang rame itu apa sih di luar itu? Ada DevOps nih sekarang yang lagi rame. Jadi itu penggabungan antara developer dengan operation. Jadi udah nggak ada namanya lo orang operation, gue mau orang developer, nggak ada hubungannya. Programming sekarang tuh nggak bisa Pak. Jadi harus nyatu semuanya. Kita harus berkolaborasi semuanya. Selain itu, kalau misalnya kita nggak bisa berkolaborasi itu zaman sekarang susah. Karena ya kita harus dituntut untuk betul-betul simple ya sekarang ya. Jadi sekarang bukan waktunya bersaing, tapi waktunya bersanding Pak. Ya benar sekali. Kalau cuma satu orang kan kesepian ya. Kalau misalkan lebih dari satu orang berkolaborasi kan rame ya. Dan juga kalau ada masalah bisa langsung teratasi. Jadi sekarang yang lagi rame itu DevOps ya. Kalau pengembangannya gampang sih kalau pengen lihat. Kalau dulu tuh pemrograman, kalau misalnya kita bikin pemrograman nih dengan bahasa dulu saya belajarnya masih Pascal. Bikin aplikasi. Basasi kalau dulu Basasi ya. C++ ada lah kerennya. Cuman simpan di satu komputer doang. Lokal ya. Jadi kita bisa bikin aplikasi web base-nya, bisa bikin aplikasi mobile-nya, dan itu pun sekarang kan bisa udah nggak ada udah nggak ada patokan, nggak zamannya lagi. Platformnya gue cuma bisa ini doang, gue cuma bisa ini doang, nggak ada. Sekarang itu udah bisa kolaborasi, udah nggak ada patokan dengan DevOps ini, nggak ada patokan bagaimana engineer itu hanya belajar satu enggak. Jadi misalnya front end saya pakai Java. Terus back end-nya mereka pakai Python misalnya, pakai yang lain. Nah, itu tuh tinggal bisa berkolaborasi dan udah nggak jadi masalah dengan DevOps ini. Kita tinggal masukin, ini lu bikin back end-nya, gua bikin front end-nya. Nanti masukin ke Git, namanya itu untuk server repository, disimpan di situ semua. Nanti di-compile tinggal dimasukkan. Dan itu bisa jadi kolaborasi satu aplikasi. Yang paling gampang simpel sih kita lihat yang udah banyak di handphone kita ya. Di sini kan udah banyak Tokopedia, Gojek. Yang paling gampang Gojek lah. Gojek itu terdiri dari beberapa ratus developer.
kalau kita lihat Gojek awalnya kan menunya kan cuman GPS, pergi kemana, pulang kemana. Sekarang Ya, udah apa? Ada GoPay, Yep. udah ada GoFood. dan itu semua dibangun tanpa harus menghancurkan yang lama gitu. Oke. Dan itu yang harus tahu nih teman-teman SMK. Dan potensi-potensi anak-anak SMK MRPL di situ banyak banget. Bisa bergabung, berkolaborasi menjadi programmer-programmer keren di sana. Gitu. Mantap. Kang, kalau menurut Akang nih, Akang kan tadi sudah keliling ya. Terus ada beberapa kali juga Kang kesini survei lah intinya ya, survei fasilitas sekolah nih yang untuk menunjang RPL, jurusan RPL di sekolah kita ya, di SMK mereka khususnya kayak gimana? Apakah sudah memenuhi atau belum atau gimana? Oke. Pertama saya datang ke sini, saya cerita dakwah ya. Yep. Datang ke sini, Yep. sekolah kecil ya. Awalnya di depan ya, depan kecil. Kayak gua emang kita. Gede banget ya. Pak, masuk ke sebelah kiri, masuk. Gede banget ternyata. Ada lapang basket. Terus ada beberapa gedung yang mengelilingin kan itu. Pas. Yep. Terus kemudian saya diantar sama Pak Manap waktu itu. Okay, Pak Manap itu jurusan itu Kubin ya, Wakasek Kubin ya. Iya. Diantar keliling sampai lihat-lihat lab katanya yang RPL nih Pak katanya. Pas waktu lihat ke situ, wah ini gedung banyak banget ternyata, keren banget. Terus kemudian kita masuk ke lab, wah labnya juga udah oke banget. Dari mulai bangunannya, kemudian dari mulai fasilitasnya, dari spek laptop, PC-nya sorry, spek PC-nya, kemudian udah AC juga, akses internetnya mungkin. Dan kita udah 3 kali event loh di sini. Oh gitu. Kita udah sharing knowledge 3 kali. Yang pertama itu kita pengenalan DevOps, kedua itu tentang MySQL, basic MySQL. Terus yang ketiga kita hands on. Nah yang hands on ini saya kebetulan di lab langsung. Oke, jadi bener-bener tahu kita ya real ya. Speknya nih satu-satu. Jadi di situ kita mulai nginstalin requirement-nya untuk si workshop kita nih. Jadi diinstalin di situ, kita settingin dan semuanya sih udah lebih dari cukup sih kalau menurut saya ya. Cukup, ya. Menurut kalau lihat speknya ya. Lihat spek dan kemudian kita lihat ketika digunakan oleh teman adik-adik SMK di sini pun pas ketika ngikutin workshop on demand-nya juga oke sih. Dan saya sih kaget. Labnya keren banget tuh. Banyak banget ruangannya, kelihatan dari luar kecil banget gitu. Oke, begitulah hebatnya kita. Jadi pas kalau orang awam, bukan orang awam, maksudnya yang belum tahu Merdeka lihat di depan tuh, ini sekolah kecil. Iya. Tapi pas udah masuk, wow, ya itulah hebatnya kita. Saya udah sampai ujung loh itu. Iya. Pak capek Pak, perasaan ini naik turun jalan gitu Pak. Lihatin yang fasilitas lab lainnya juga keren sih. Oke. Udah sangat memenuhi lah. Sangat memenuhi berarti Kang ya. Nah ini Kang, terkait dengan anak-anak RPL tadi, fasilitas kita udah oke. Kemudian mungkin guru-gurunya juga di sini di training juga ya, ada kerjasama dengan PT Dasa. Jadi ada yang pertama itu kita sharing knowledge ya. Ngajarin guru. Oh, event pertama itu pertama sama kedua guru. Oke. Sama kedua guru. Oke guys, berarti benar tuh. Guru-guru RPL di sini khususnya yang berhubungan dengan programming, database ya, security itu langsung dimentori oleh ahlinya. Jadi apalagi ya harus apa lagi coba kalau misalnya ada yang masih bertanya aduh hayang masuk RPL tapi bingung sekolah di mana, harusnya udah nggak usah pikir ke sana lagi. Iya harusnya nggak. Jadi pertama Merdeka kita udah oke ya. Sama guru Pak kita cuma taunya nih Pak gini doang Pak karena kan sesuai kurikulum dikti. Oke Ibu kita upgrade nih, Ibu butuhnya apa nih? Ibu mau tahu nih yang teknologi sekarang apa aja, Bapak mau tahu nih teknologi sekarang apa aja, pengembangan dari yang Ibu pelajarin, mau Pak? Ya udah kita sharing knowledge. Makanya ada event pertama sama kedua itu. Oke. Yang ketiganya event dengan siswa langsung hands on praktek. Oke, langsung dengan siswa ya. Iya. Itu juga pengembangan Java, Hipster hari itu kita prakteknya itu kita membuat suatu aplikasi tapi tanpa coding. Tanpa harus coding ketik satu-satu. Oh iya. Jadi benar-benar udah stepnya itu udah nggak coding satu-satu per kata-kata lagi bahasa pemrograman, tapi udah jadi satu aplikasi. Oke, mantap. Jadi Kang, gurunya udah update lah harusnya sih di sini. Iya, dan hebatnya ya kita terus update diri kan, karena merasa emang aduh kita kurang nih ilmunya. Nah, makanya kita terus. Kalau di IT susah Pak, sekarang itu harus ngikutin terus pengembangannya ya. Perkembangannya bisa dibilang 1 bulan sekali udah naik, semua udah perubahan terus. Updating terus. Betul. Ya. Oke. Kang, nggak kerasa ya kita sudah 30 menit. Ini untuk terakhir mungkin aja himbauan untuk anak-anak kelas 3 nih, khususnya dari industri. Sekarang kan banyak bingung kudu kumaha keluar dari RPLT gitu. Ya. Nah itu bukan kesan sih, jadi kalau begini ya. Ajakan ya, bukan ajakan. Jadi pohon deui kalau
Himbauan, sorry. Oh. Nanti dibuat lagi. Himbauan untuk anak-anak kelas 3, khususnya yang sekarang mau keluar gitu, yang aduh bingung ya keluar dari RPL itu mau ngapain gitu, nggak tahu kayak gimana. Nah itu di dunia luar itu sebenarnya kayak gimana gitu untuk anak-anak RPL. Oke, nah kalau dari saya sih himbauannya sebetulnya untuk teman-teman di RPL ya, khususnya karena teman-teman RPL itu sekarang udah zamannya IT dan gadget ya teman-teman. Terus sebetulnya menurut saya sih PSBB ini ada efek positifnya. Banyak loh sekarang kelas-kelas gratis yang bisa kalian cari di website atau di dunia maya itu tentang aplikasi apa aja sih yang sekarang berkembang, pemrograman apa aja sih yang berkembang, atau apa sih yang bisa kita lakukan, banyak banget di situ. Jadi jangan sungkan ataupun jangan ragu untuk terus bereksplor sendiri, kemudian mencari informasi, kemudian ikutin webinar gratisan itu tentang pemrograman ataupun pengembangannya, ataupun malah mungkin nanti ada di situ ketika ikut webinar, di situ ada yang membutuhkan engineer ataupun membutuhkan pemrogramer, kalian bisa dan berkomunikasi bisa saja itu jadi peluang juga. Benar. Dan selain itu juga banyak juga dari mereka ngulik dengan otodidak dan mengikuti beberapa webinar gratis itu, mereka malah bisa membuat suatu aplikasi yang bagus ataupun jadi startup. Startup sekarang kan lagi hype banget ya. Nah, mungkin udah yang kalau bisa yang lagi ini kalau harus nonton film startupnya yang ada film Korea tuh. Yap, itu keren banget. Nah, itu buat inspirasi. Itu saya ngikutin dari awal sampai akhir. Di situ message-nya keren banget. Nah, teman-teman harus ngikutin itu juga. Jadi come on, sekarang kan udah pada punya ini ya, nggak mungkin lah nggak punya ya. Silakan cari di situ inspirasi, kemudian mencari ilmu gratisan pun tentang itu. Dan malahan menurut saya sekarang untuk yang RPL itu diperkirakan prediksinya sampai 2040 apa 2045 IT dan teknologi itu akan growing sangat tinggi. Jadi yang dibutuhkan adalah kalian yang di RPL. Oke. Tuh kan, dengarkan guys, ternyata anak-anak RPL jangan banyak berkecil hati. Di luar sana itu luas ya, dunia kerja untuk RPL itu sangat luas. Oke, kita kembali lagi dalam acara episode Art 54 berikutnya. Ya. Oke.